Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang kami lakukan dalam menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Data Mining. Di sini kami menggunakan dataset Airline Passenger Satisfaction. Nah, dataset ini telah kami upload ke dalam GitHub, kemudian kami ambil link versi raw-nya. Nah, tujuannya itu supaya kami nggak melakukan upload lagi ke dalam Google Colab. Kan karena yang di-upload ke Google Colab itu nanti akan dihapus setelah runtime-nya dimatikan. Nah, berikut ini link dari datasetnya. Jadi kalau kita lihat datasetnya itu akan berbentuk seperti ini. Ini banyak banget ya. Kemudian kami melakukan instalasi PySpark dengan menggunakan pips install PySpark. Nah, setelah diinstal, lalu kami melakukan EDA pada dataset tersebut. Yang pertama yang dilakukan itu membuat data frame. Nah, karena PySpark tidak dapat membaca file CSV dari internet, maka kami mengakalinya dengan cara membuat data frame menggunakan Pandas. Kemudian data frame tersebut dimasukkan ke dalam PySpark data frame. Nah, jadi data frame-nya tuh seperti ini ya. Bisa dilihat data frame-nya. Nah, selanjutnya overview data frame. Di sini tujuannya itu untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom yang ada pada data frame itu. Nah, ternyata jumlah barisnya itu ada 100.000 lebih ya. Dan jumlah kolomnya itu ada 25 kolom ya. Oke. Kemudian biasa kita melakukan pengecekan data yang kosong ya. Data null, data NaN yang ada pada data frame. Di sini kami melihat jumlah barisnya ya menggunakan df count ini. Nah, ternyata setelah diperhatikan itu ada kolom yang jumlah barisnya itu nggak sama dengan kolom-kolom yang lain. Itu ada di kolom arrival delay in minutes. Nah, maka dari itu diperlukan untuk melakukan suatu penanganan missing value pada kolom arrival delay in minutes. Nah, supaya nilai yang ada pada kolom tersebut itu nggak kosong, maka kami melakukan penanganan missing value dengan menggunakan metode inputasi dengan mengisikan nilai rata-rata mean imputation ya. Jadi ini kodenya fill NA titik min ya. Terus dicek lagi di sini. Ternyata yang di kolom tadi itu udah nggak ada yang nilai kosong, udah sama semuanya. Nah, kemudian di sini melakukan atau melihat ringkasan yang ada pada data frame. Ini melihat ringkasan pada data numerik seperti ini, kemudian data kategorik di bawahnya. Ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, seperti mungkin ini sebenarnya cuma penjelasan dari yang ada di atas ini sih. Oke, biar cepat. Proses EDA-nya, proses exploratory data analisisnya. Nah, itu di sini kami melakukan 4 hal sebenarnya ya. Ada distribusi, komparasi, komposisi, dan juga relasi. Jadi yang di distribusi itu untuk melihat usia penumpang yang sering naik pesawat. Ini kira-kira berapa sih usia penumpang yang sering naik pesawat gitu, dan berapa sih usia penumpang yang jarang naik pesawat. Kami menggunakan chart
berbentuk histogram. Untuk melihatnya di sini, ini bisa dilihat kalau pada umur ya sekitar 25, 20 berapa gitu, ada banyak gitu ya penumpangnya yang umur segitu. Sampai pada umur mungkin sekitar 50-an di sini ya, yang banyaknya. Nah, untuk melihat lebih jelas kami menggunakan box plot. Di sini lebih jelas lagi, kayak di sini tuh kayak ya 25, 26 gitulah sampai 50 gitu. Nah, jadi dari histogram chart dan box plot chart tadi itu dapat diketahui bahwa usia penumpang yang sering naik pesawat itu adalah pada usia 25 tahun, ya sekitar 25 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Sedangkan usia penumpang yang jarang menaiki pesawat itu tuh ada di usia ya, sekitar di atas 55 tahun lah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu usia penumpang yang sering naik pesawat itu adalah saat usia manusia yang produktif gitu ya. Yang produktif. Kemudian untuk komparasi, ini tuh untuk mengetahui kira-kira pas penumpang naik pesawat itu tuh mereka mengambil kelas penerbangan yang apa gitu ya. Nah, kami menggunakan bar chart di sini. Kemudian chartnya seperti ini, bisa kelihatan kalau penumpang itu sering naik business class ya, business class dan juga ekonomi. Sedangkan yang ekonomi plus itu tuh jarang di sini. Ya, jadi yang paling sering itu naiknya yang bisnis, kelas bisnis. Nah, untuk komposisi di sini tuh untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang pesawat. Nah, di sini kalau dihitung secara manual itu yang kebanyakan sih ya kebanyakan orang nggak puas ya dengan pelayanannya. Jadi dilihat menggunakan pie chart. Di sini nah kelihatan kayak pie chart tuh lebih gede daripada yang pie chart. Yang nggak puas itu lebih gede daripada yang puas di sini. Jadi kesimpulannya tuh banyak orang yang nggak puas dengan pelayanan maskapai pesawat. Nah, kemudian hubungan antara in-flight entertainment dengan seat comfort. Ini relasi antara kolom in-flight entertainment dengan kolom seat comfort, dengan kenyamanan kursi. Kami menggunakan dua hal nanti di sini. Pertama menggunakan scatter dulu. Nah, jadi di scatter ini tuh agak susah yang bacanya ya, karena kan nggak jelas ini kedalaman dari datanya itu kurang jelas. Jadi kami menggunakan hex bin juga di sini untuk melihat kedalaman datanya. Nah, jadi yang warna kuning ini dalam ya, 17.500. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada hubungan gitu antara in-flight entertainment dengan seat yang nyaman. Selanjutnya, model machine learning ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Marda Yuda. Kepada rekan saya Marda Yuda, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Galang. Di sini saya akan membuat model machine learning klasifikasi berdasarkan dataset menggunakan Spark. Machine learning classification. Klasifikasi ini menggunakan dataset yang sama karena dapat mengubah tabel data frame menjadi tabel Spark. Maka dilakukan install PySpark yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah hasil pembagian data frame yang ditambahkan sebanyak 5 data. Dikarenakan ini masih ada tipe data string, kita akan mengubah string ini menjadi integer dengan cara preprocessing data. Selanjutnya di preprocessing data, kita sudah menentukannya dengan cara mengubah gendernya, mengubah customer type, mengubah type of travel, mengubah kelas, mengubah certification dengan bernilai 0 dan 1 dan 2. Dan inilah hasilnya sebagai berikut. Setelah mengganti nilai data huruf menjadi angka, dilakukan perubahan jenis atau tipe data pada kolom-kolom yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya agar data frame dapat diubah menjadi table Spark. Pada proses ini, yaitu mengubah data objek menjadi integer.
Dan inilah hasilnya. Setelah tipe data berhasil diubah menjadi integer, maka tabel tersebut dapat diubah menjadi tabel Spark dengan proses sebagai berikut. Mengubah data frame menjadi data pandas, def.toPandas. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita menentukan vector ensemble. Proses ini dilakukan untuk mengubah data frame pandas menjadi Spark data frame diikuti dengan proses vector ensemble. Nah, di sini kita membuat data frame melalui yang sudah ada di atas, yaitu pandas. Dan ini adalah hasilnya. Setelah Spark data frame berhasil diimplementasikan, kemudian dilakukan proses vector ensemble, yaitu menyatukan semua data frame kolom menjadi satu kolom bernama kolom feature. Dan ini adalah hasilnya. Setelah mendapatkan kolom feature, kolom yang akan diproses pada tahap selanjutnya yaitu kolom target dengan kolom feature. Untuk melakukan prediksi kolom target dilakukan pembagian data latih, training dengan data uji dengan menggunakan metode speed data. Selanjutnya kita menentukan speed data dengan sebanyak 80% data testing dan 20% data training, data tes dengan random set sebanyak 100. Selanjutnya kita melakukan training. Di sini kita menggunakan batasan iterasi sebanyak 5 kali dengan hasil akurasi yang didapat yaitu 87%. Prediksi tersebut benar. Selanjutnya kita melakukan testing untuk melihat model pada data uji yang sudah dibuat. Dan ini ya prediksinya teman-teman. Dari hasil testing tersebut dapat dinilai hasil prediksi melalui kolom prediction. Selanjutnya evaluasi data. Proses evaluasi ini menggunakan metode klasifikasi multi-class classification untuk memprediksi 3 kelas yang berbeda pada kolom target. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai akurasi pada proses testing yang didapat yaitu 86%. Maka dapat disimpulkan bahwa selisih antara akurasi yang didapat pada proses training dan proses testing yaitu sebanyak 0,01%. Sekian menjelaskan codingan kami tentang UAS BDDM. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.